Baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kontrol terjadwal untuk 2x8 buah relay dengan Arduino IoT Cloud dan Node MCU. Di sini saya menunjukkan fitur dari alat yang akan kita buat, yaitu yang pertama kita bisa mengontrol sebanyak 2x8 relay secara terjadwal dan juga bisa kita kontrol secara langsung, ya, bisa hidup dan mati secara langsung atau mengikuti jadwal yang kita setting. Berikutnya kita juga bisa mengontrol alat itu dari web ataupun dari HP, dan karena kita menggunakan cloud maka kita bisa mengakses alat kontrol ini dari mana saja dan kapan saja. Dan aplikasi ini gratis, kita hanya membutuhkan biaya untuk hardware saja, yaitu kita butuh 2 buah Node MCU dan kita butuh 2 buah modul relay 8 channel. Untuk Node MCU ini kita bisa tempatkan di mana saja, bisa terpisah, ya, tidak harus di satu tempat asal terhubung dengan internet. Ya, supaya rekan-rekan lebih jelas saya demokan dulu alatnya. Jadi alatnya seperti ini, ada 2 buah Node MCU, masing-masing Node MCU terhubung dengan modul relay 8 channel, dan di sini saya buka Arduino IoT Cloud. Di sini untuk Arduino IoT Cloud sudah saya setting dashboardnya. Nanti akan saya tunjukkan cara pembuatan dari aplikasi Arduino IoT Cloud ini. Di sini saya memberi penjelasan pengoperasian. Untuk membuat mode terjadwal on, kita harus mengetikkan huruf T. Untuk membuat mode manual, jadi kita langsung bisa lakukan kontrol secara manual, secara langsung kita ketik huruf M. Kemudian kalau modenya manual, kita bisa menghidupkan semua relay dengan cara mengetikkan V, kemudian mematikan semua relay dengan mengetikkan huruf X. Kemudian untuk menghidupkan relay satu persatu, kita mengetikkan huruf A untuk relay pertama dan diikuti 1 untuk hidup dan diikuti 0 untuk mati. Mulai dari A, kemudian relay kedua B, relay ketiga C, relay keempat D, relay kelima E, dan seterusnya, ya. Relay di modul relay 1 dengan relay di modul relay 2 identik, jadi sekali relay yang pertama hidup maka nanti di modul relay kedua juga relay 1 juga hidup, ya, seperti itu. Oke, ini saya tunjukkan, saya demokan aplikasinya. Di sini modenya masih manual dengan hidup semua, ya, 1111 ini berarti semua relay hidup, dan M ini adalah manual. Kalau T itu adalah terjadwal, ya. Di sini jadwalnya bisa kita lihat, saya mengatur 25 detik dimulai dari relay pertama ini. Jadi scheduler untuk relay pertama, relay A, itu 25 detik dimulai dari detik ke 0 per menit, ya. Setiap menit akan menyala 25 detik. Kemudian untuk relay kedua itu dimulai di detik kelima, durasinya juga 25 detik dan itu akan hidup setiap menit 25 detik. Begitu juga untuk relay C. Relay C itu hidup di detik ke-10 selama 25 detik. Relay D itu hidup di detik ke-15 selama 25 detik per menit, akan berulang. Kemudian relay E juga 25 detik dengan waktu hidup di detik ke-20. Relay yang ke F itu, relay ke-6 itu di detik ke-25 dengan durasi hidup 25 detik setiap menitnya. Kemudian relay ke-7 di detik ke-30 dengan durasi waktu hidup selama 25 detik dan diulang setiap menit. Terakhir relay ke-8, relay H itu di detik ke-35 hidup selama 25 detik dan itu akan diulang setiap menit, ya, seperti itu. Ini saya hidupkan mode terjadwal, saya ketik huruf T, maka mode terjadwal akan hidup. Jadi ini relay A, relay B, relay C, relay D, relay E, relay F, ya, indikator relay F, G, H, gitu, ya. Ya, di sini terlihat nyala dari setiap relay selama 25 detik, kemudian mati dan secara berurutan mulai dari relay pertama, kedua, ketiga hingga ke-8. Dan untuk modul relay 1 dan modul relay 2 ini identik, hanya beberapa detik terlambat responnya. Ya, jadi kalau 0 itu relaynya mati, 1 relay hidup, ya. Ini secara terjadwal, kemudian kita bisa ganti menjadi manual. Ini saya ketik huruf M.
Ketika huruf M maka jadwalnya mati, tidak lagi berjalan, penjadwalan berhenti, dan kita bisa lakukan kontrol secara langsung. Kita kalau mengetik huruf V maka akan hidup semua. Dan kalau kita ketik huruf X akan mati semua. Ini semua satu-satu kita ketik huruf X, maka akan mati semua. Dan kalau kita mau hidupkan lagi penjadwalan sesuai jadwal yang kita buat di sini, kita ketik huruf T, maka mode terjadwal dimulai lagi ya. Kita bisa buat agar waktunya tidak lagi 25 detik. Ini saya atur menjadi 10 detik. Di sini teman-teman bisa mengatur waktunya menjadi per jam, per hari, per minggu, per tahun, per bulan ya, seperti itu. Supaya cepat ini saya buat per menit saja. Kemudian ini saya klik done. Ini juga yang berikutnya saya buat 10 detik saja supaya kelihatan matinya lebih cepat. Kemudian yang di sini juga saya buat 10 detik. Di sini juga 10 detik. Di sini juga 10 detik. Ini juga saya buat 10 detik. Ini juga 10 detik. Ya, ini juga 10 detik. Jadi semua relay saya buat hidup 10 detik setiap menitnya. Ya, kita bisa lihat hasilnya di sini. Ya, berikut ini langkah pembuatannya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membuat link, kemudian kita mengupload sketch ke device, dan yang terakhir kita memunculkan widget di dashboard ya. Lebih jauh teman-teman bisa membuka blog yang saya tulis, bermain Arduino IoT Cloud.blogspot.com. Ya, di blog ini saya menuliskan langkah-langkahnya dengan lebih rinci. Di materi tahap keempat untuk pembuatan kontrol terjadwal 2x8 relay itu ada di bagian bawah di subbab ketiga. Ya, di sini terlihat pembuatan kontrol terjadwal untuk 2x8 buah relay. Di sini teman-teman bisa membaca lebih detail. Supaya lebih jelas ini saya akan tunjukkan secara langsung bagaimana membuatnya. Yang pertama silahkan teman-teman membuat akun di Arduino IoT Cloud seperti ini ya. Setelah itu teman-teman bisa sign in, kemudian kita bisa mengklik pada cloud, get started, kita pilih IoT Cloud. Ya, di sini pertama kali kita membuat ting ya. Apa itu ting? Ting itu bisa diartikan semacam device secara virtual yang nanti akan kita hubungkan dengan device yang real. Di ting ini ada 3 bagian yang harus kita isi. Yang pertama variabel, kita harus membuat variabel di cloud. Berikutnya kita men-setup device. Setelah device ini kita siapkan, kita mendapatkan ID untuk device kita dan juga secret key-nya. Berikutnya kita isi network. Network ini diisi dengan media wifi yang kita gunakan. Kita klik pada add variable, kita isi huruf A untuk variabel pertama, kita isi dengan time, tipe datanya adalah schedule ya, cloud schedule, kemudian variabel permissionnya read and write, kemudian update policy-nya on change. Kita klik add variable. Berikutnya kita tambahkan lagi variabel B, kita isi
tipe yang sama yaitu time, kemudian schedule, kemudian variabelnya read and write, dan variabel update policy-nya on change. Kita klik add variable. Berikutnya kita beri nama variabel C, kemudian pilih time, tipenya, kemudian pilih schedule, kemudian read and write on change. Tambahkan lagi variabel D sama, jadi di sini kita pilih tipenya time, pilih yang schedule, kemudian read and write untuk permissionnya, dan update policy-nya on change. Terakhir, variabel yang diizinkan hanya 5 variabel dalam setiap thing, maka ini adalah variabel terakhir. Kita beri add, kemudian kita beri nama out1, kemudian silahkan tipenya diisi karakter string, kemudian variabel permissionnya read and write, dan update policy-nya on change. Setelah itu kita klik add variable. Oke, 5 variabel sudah kita buat. Berikutnya kita pilih device, kita klik pada select device, kita pilih setup new device, kemudian pilih setup a third party device, pilih ESP8266, kemudian untuk model kita isi dengan Node MCU 1.0. Berikutnya kita klik continue, beri nama ini kita biarkan saja, kemudian kita klik next. Untuk berikutnya di halaman device ini silahkan teman-teman simpan, klik pada tombol download the PDF. Kemudian kita bisa klik open filenya. Kita lihat di sini nama device, kemudian device ID-nya, kemudian secret key dari device. Kita copy secret key-nya untuk kita gunakan dalam pemrograman. Setelah itu kita beri centang pada save my device, kemudian klik continue, kita klik done ya. Jadi di sini sudah selesai untuk pembuatan variabel dan penyiapan device. Berikutnya untuk network ini tidak perlu diisi, kita langsung saja mengambil program yang sudah ada. Kita bisa mengambil dari web editor, tapi supaya cepat kita bisa mendownload dari blog yang saya tulis ini. Jadi silahkan teman-teman bisa klik di tab keempat di materi semakin banyak kontrol, kemudian di bagian paling bawah ya kita klik pada program Node MCU dan library, kita klik. Silahkan ini di download, ada 3 file. Pertama library zip. Library ini diperlukan untuk membuat device menjadi terhubung dengan cloud. Bagi rekan-rekan yang sudah menambahkan library ini tidak perlu diinstal, tapi bagi yang belum silahkan diinstal. Isi library ini apa, ini saya tuliskan di blog ini ya. Di sini saya tuliskan untuk bisa membuat device-nya terhubung dengan cloud kita membutuhkan 4 buah library ini. Silahkan teman-teman bisa menginstal dengan file ini. Berikutnya kita download yang ini ya. Karena saya sudah menginstal library-nya, saya tidak perlu mendownload. Kemudian saya buka di Windows Explorer, ini saya klik pada download. Kita klik kanan pada kontrol terjadwal 2x8 relay A. Ini adalah Node MCU yang pertama, kita ekstrak. Berikutnya kita klik 2 kali, kita pilih yang file info. Oke, programnya seperti ini. Silahkan diisi pada bagian Arduino secret. Ini diisi dengan secret key yang tadi sudah kita copy dari PDF. Kemudian silahkan diisi pada nama WiFi. Kemudian silahkan diisi pada bagian password WiFi. Berikutnya kita isi pada thing properties. Di sini device ID kita ambil dari PDF ini ya, kita bisa copy. Atau juga bisa teman-teman ambil dari bagian tab setup ini ya. Ini di sini ada associated device ID-nya, bisa terlihat di sini, kita bisa copy kemudian kita tempelkan di sini. Kalau sudah, silahkan teman-teman bisa pilih boardnya. Jadi silahkan dihubungkan dulu Node MCU-nya. Jadi teman-teman bisa menghubungkan Node MCU ke komputer seperti ini. Kemudian kita pilih select board and port. Berikutnya kita pilih COM yang ada USB-nya, kemudian kita pilih board Node MCU 1.0. Berikutnya kita klik OK. Kemudian untuk yang library tadi saya tunjukkan bahwa keempat library itu sudah saya install. Teman-teman bisa lihat di sini. Pertama Arduino IoT Cloud, itu harus versi 1.8.0, silahkan menginstal versi ini. Kemudian untuk Arduino Connection Handler itu versi 0.7.1 seperti yang sudah saya tuliskan juga di sini. Jadi di sini harus Arduino IoT Cloud-nya versi 1.8.0, Connection Handler-nya 0.7.1, kemudian harus ada debug util master dan mkt-client master ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini sudah saya install untuk yang dua ini. Kemudian kita cari yang debug util, ini sudah saya install versi 1.4.0. kemudian mkt-client ini juga sudah saya install versi 01.6. Kalau sudah, kita bisa upload, kita pilih select boardnya sudah, tinggal upload.
Oke, upload sudah selesai. Berikutnya kita bisa lihat koneksinya. Kita bisa cek dari sini. Kita klik pada serial monitor. Sudah terhubung dengan WiFi. Oke, sudah terhubung dengan Arduino IoT Cloud. Berikutnya kita ulangi hal yang sama untuk device kedua. Kita kembali ke Arduino IoT Cloud. Kita klik pada thing. Kita create. Kita beri nama dulu. Tadi saya lupa untuk memberi nama. Yang pertama kita beri thing-nya adalah beri nama control 1. Berikutnya untuk thing yang kedua ini kita beri nama control 2. Kemudian kita klik add variable. Kita beri nama variabel pertama E. Kemudian tipenya adalah time. Kemudian kita pilih schedule. Kemudian untuk permissionnya read and write, update policy-nya on change, kita klik add variable. Berikutnya kita klik add lagi, beri nama variabel F, tipenya time, kemudian pilih cloud schedule. Kemudian kita pilih read and write on change, add variable. Berikutnya variabelnya adalah G, kita pilih time schedule. Kemudian read and write on change, add variable. Kemudian yang keempat variabelnya adalah H, kemudian tipe variabelnya adalah time schedule. Kemudian kita pilih read and write on change, add variable. Terakhir variabel kelima kita beri nama out2 dan di sini tipe variabelnya adalah karakter string. Kemudian permissionnya read and write dan on change. Kemudian klik add variable. Untuk variabel kelima ini kita akan sinkronkan dengan variabel out1 di thing pertama, thing control 1. Kita klik pada tombol titik 3 kali, kita pilih edit, kemudian klik pada sync with other thing, kemudian kita beri tanda centang pada out1, jadi out1 dan out2 kita synchronize, klik pada synchronize variable, kemudian kita klik save, maka akan muncul tanda seperti ini ya, menunjukkan telah disinkronkan antara out2 dengan out1 ya. Kalau sudah kita setup device, kita select device dulu, kemudian pilih setup new device, setup third party device, kemudian pilih modelnya adalah Node MCU 1.0, kemudian kita klik continue, biarkan saja namanya. Kemudian yang penting adalah halaman secret key ini, device ID dan secret key, kita klik pada download the PDF, kemudian kita buka, kita copy pada secret key-nya. Kemudian setelah ini selesai, kita kembali ke Arduino IoT Cloud. Ini silahkan diberi centang save my device ID and secret key, kita klik continue, kita klik done. Maka di sini di associated device akan muncul pilihan device yang kita sudah set up, yaitu Node MCU, kemudian ID-nya ini, kemudian untuk kode secretnya ada di sini, bisa di copy. Kontrol terjadwal 2x8 relay B ya, kita ekstrak. Kemudian kita klik 2 kali pada file bertipe ino ini. Ya, di sini yang penting diisi adalah di Arduino secret. Device key-nya silahkan diisi. Kemudian kita isi nama WiFi dan password WiFi. Berikutnya kita isi pada thing properties. Kita ambil device ID-nya. Kemudian kita tempelkan di sini di device ID ya. Berikutnya kita hubungkan hardware dengan port USB komputer. Ini saya pindah dulu kabelnya. Sudah saya hubungkan. Berikutnya kita pilih device, kita select device-nya di select other port and port, kita klik show all port, pilih yang ada kata USB-nya, kemudian pilih portnya Node MCU 1.0. Oke, kita klik OK. Berikutnya kita klik tombol upload. Ya, sudah terupload dengan baik. Kita coba buka serial monitor untuk melihat koneksinya. Sudah terkoneksi dengan WiFi. Ya, sudah terhubung dengan Arduino IoT Cloud. Langkah berikutnya kita buka Arduino IoT Cloud, kemudian kita lihat pada halaman devices.
Oke, pastikan seperti ini semuanya sudah terhubung ke power supply. Kemudian kita bisa lihat di halaman device. Kita tunggu beberapa saat. Oke, semuanya sudah online. Maka berikutnya kita atur widget di dashboard. Kita klik pada tab dashboard, kemudian pilih build dashboard. Kita beri nama kontrol terjadwal. Berikutnya kita klik tombol add, kita pilih things, kita pilih kontrol 1. Silahkan ini di create widget ya. Kemudian kita atur dulu ukurannya, kita buat kecil supaya lebih memuat banyak tempat, kita perkecil. Kemudian untuk yang C dan D kita juga perkecil variabel widgetnya. Oke, jadi seperti ini untuk variabel thing kontrol 1, widgetnya ada 5. Kita klik dan kemudian pilih lagi add, kita pilih things, kita pilih kontrol 2, kemudian create widget. Kemudian silahkan ditata posisinya, kita perkecil semua supaya lebih banyak memuat ruangan. Oke, penataan widget sudah selesai. Kita coba lihat, kita klik dan kemudian kita pilih view. Ini saya reset, ini saya reset. Jadi di sini teman-teman bisa men-setting dulu schedulernya. Kita klik 2 kali pada scheduler pertama, kita pilih waktunya saat ini, kemudian detik ke 0 jamnya. Ini saya mau buat durasinya 15 detik, akan diulang setiap menit dengan durasi 15 detik hidupnya, kemudian dimulai dari detik ke 0 ya. Kita klik dan kemudian untuk scheduler kedua, kemudian kita pilih waktu detiknya mulai dari 10 ya, detik ke 10, waktunya sama saja 15 detik, kemudian menit perulangannya, kemudian kita klik dan. Berikutnya untuk yang scheduler ketiga isinya sama, kemudian kita pilih detiknya mulai dari 20, kemudian durasinya adalah 15 detik, kemudian kita pilih perulangannya setiap menit. Kita klik dan kemudian variabel keempat kita beri tanggal hari ini, kemudian silahkan mulai detik ke 30 saja, kemudian ini saya beri waktunya 15 detik, diulang setiap menit, kita klik dan. Ini kita isi tanggalnya hari ini, detiknya mulai dari detik ke 40, kemudian kita beri satuan waktunya 15 detik, kemudian kita pilih perulangannya setiap menit, kita klik dan. Berikutnya di F kita pilih tanggal hari ini, dimulai ketika detik ke 50, kemudian kita buat 15 detik, menit, kita klik dan. Kita pilih waktu hari ini, kita mulai dari 0 saja, kemudian waktunya kita buat 15 detik, kemudian perulangnya setiap menit, kita klik dan. Terakhir di widget ke-8 kita klik pada tanggal hari ini, kita mulai dari 30 saja, ini detik ke 30, kemudian kita beri 15 detik. Oke, diulang setiap menit, kita klik dan. Ya, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa buat kontrol secara manual. Kita bisa klik M di sini, ketik huruf M untuk manual. Di sini masih T belakangnya. Nah, ini sekarang sudah M itu artinya manual. Begitu juga di sini di widget kedua juga sudah M, berarti ini sudah manual. Kita bisa hidupkan semua, kita ketik huruf V, maka semuanya menyala. Saya bisa matikan juga, kita ketik huruf X, maka semuanya mati ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita bisa lihat kontrol terjadwal. Kita ketik T untuk kembali ke kontrol terjadwal ya, bisa lihat kontrolnya mulai berjalan. Berikutnya supaya lebih ringkas, di sini untuk widget O2 bisa kita hapus. Oke, berikutnya kita lihat di show mobile layout, kita klik show mobile layout seperti ini. Ini kita perkecil supaya bisa menghemat ruangan lebih banyak. Oke, semua sudah tertata dengan lebih ringkas. Berikutnya kita tambahkan sticky note untuk memberikan keterangan kode input. Kita pilih paragraph only, kemudian kita ambil dari bermain Arduino IoT Cloud keterangan informasi kode input yang bisa dimasukkan. Jadi ini silahkan di copy di sini, kemudian Ctrl C untuk mengcopy, kita kemudian taruh di Arduino IoT Cloud ini ya. Kita bisa klik dan dulu, kita isi di sini ya. Jadi seperti ini supaya lebih bagus, kita lebarkan ya. Selesai, kita sekarang bisa buka di HP. Bentuknya harusnya seperti ini layoutnya. Kita bisa buat desktop dulu yang di sini supaya bisa mepet ke kiri.
Ya, ini kita atur di bawah sini supaya kelihatan. Oke, selesai, kita bisa demokan. Kita klik dan oke, untuk Arduino IoT Remote Cloud silahkan teman-teman bisa install dari Google Play Store. Silahkan masukkan akun sama seperti yang sudah digunakan untuk membuat aplikasi sebelumnya ini ya. Kita isikan password dan username. Setelah itu silahkan masukkan, ya bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada sticky note yang digunakan untuk memberi informasi kode input yang harus dimasukkan ya. Kemudian kita lihat di sini ada widget messenger. Nah, ini mengikuti kondisi dari relay. Di sini kita bisa lihat. Jadi yang menyala satu, menyala ya tambah satu lagi dan seterusnya ya. Kita klik di sini, saya mau manual, saya klik M, kemudian saya enter. Ya, sekarang manual. Jadi kalau sudah manual, penjadwalan akan berhenti. Di sini kita bisa mematikan semua. Saya ketik huruf X, maka semua akan mati. Ya, kemudian saya ketik V, maka semua akan hidup. Saya bisa mematikan di A0, saya ketik A0, saya enter. Saya bisa mematikan di H0, di relay ke-8 saya matikan. Oke, berikutnya saya bisa mengubah lagi ke mode terjadwal. Ini saya ketik T. Ya, ini kembali ke mode terjadwal ya. Ya, saya bisa mengatur di scheduler di sini. Di A ini saya mau lebih lama, saya mau 50 detik. Waktunya, durasinya kita bisa ganti dengan mudah. Oke, sekarang 50 detik, kita klik dan ya, jadi di A akan menjadi 50 detik. Jadi relay yang pertama itu akan menyala lebih lama selama 50 detik. Nah, ini relay A ya. Kalau yang di sini mode relay kedua, relay A di sini, ini akan menyala terus selama 50 detik. Ya, ini masih menyala. Oke, mati sudah 50 detik. Ini juga akan mati setelah 50 detik. Oke. Ya, baiklah rekan-rekan, sampai di sini semoga bermanfaat.